Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal mengenai sonogram organ mata kucing liar di Indonesia atau Ocular Sonogram of Indonesian Stray Cat Eyes, yang dimana penulisnya yakni Muhammad Fakhrul Ulum dan Denny Noviana. Berasal dari jurnal Buletin Veteriner Dayana volume 9 no 2 halaman 150 sampai 155 dan diterbitkan pada tahun 2017, Agustus 2017. Baik, kita masuk pada pendahuluan bahwa mata adalah organ indera yang tersusun atas jaringan lunak. Kemudian ultrasonografi yakni suatu pencitraan radiologi menggunakan teknologi gelombang suara berfrekuensi tinggi diketahui mampu mencitrakan struktur organ dan jaringan lunak dengan baik. Kemudian teknologi tersebut dapat digunakan untuk mencitrakan kondisi normal maupun patologis yang terjadi di bagian okuler dan intraokuler pada organ mata. Kemudian untuk tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan tampilan pencitraan menggunakan pencitraan brightness mode atau B-mode ultrasonografi pada kucing liar di Indonesia. Kemudian untuk bahan dan metode yakni ada hewan penelitian di mana yang digunakan adalah kucing liar Indonesia sebanyak 8 ekor, berkelamin jantan, berumur dewasa dan memiliki berat badan 3-4 kg. Untuk lokasi penangkapannya yakni berada di kampus IPB Dramaga Bogor. Untuk alat ultrasonografinya ada Sonodox S6X dari PT Karindo Alkesteron Indonesia dengan transducer linear berfrekuensi 7,5 sampai 15 MHz. Metode penelitian yakni dipegang dan dikekang kucing secara langsung menggunakan balutan handuk pada posisi yang nyaman tanpa menggunakan sedasi ataupun pembiusan. 8M7. Gel ultrason ditempatkan pada permukaan kelopak mata yang tertutup dan transducer ditempelkan secara langsung pada permukaan kelopak mata untuk dilakukan pencitraan. Pencitraan dilakukan pada sudut pandang transversal, tegak lurus, vertikal atau horizontal, dan tangensial terhadap organ mata. Berikut merupakan gambarnya, yakni teknik pencitraan B-mode ultrasonografi secara transpalpebre mata kucing. Yang A merupakan pencitraan transpalpebre sudut pandang tangensial. Untuk B yakni sudut pandang horizontal, dan untuk yang C yakni sudut pandang vertikal. Kemudian untuk analisis data yakni citra sonogram yang dihasilkan disimpan dengan format JPG untuk disajikan dan dianalisa secara deskriptif naratif. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, organ mata mempunyai variasi ekogenesitas. Jaringan yang terdiri atas cairan tampak anekoik, jaringan lunak tampak hipoekoik, dan jaringan keras tampak hiperekoik. Bagian mata terdiri atas cairan sonogram tercitrakan anekoik, mencakup kamar depan atau ISC, kemudian kamar belakang atau PC, dan vitreous humor atau V, serta pupil atau P berupa lubang pada tepi iris, yakni I. Bagian organ mata dengan derajat ekogenesitas hipoekoik sampai dengan hiperekoik meliputi kornea, yakni C, kemudian ada iris atau I, lalu ada badan siliari atau CB, dan ligamen superior, sklera atau S, dan kapsul lensa mata atau L. Sedangkan bagian yang tampak hiperekoik adalah tulang orbita mata atau OOT. Citra yang diperoleh dapat digunakan pada proses diagnosa abnormalitas pada struktur organ mata jika ditemukan adanya kelainan. Berikut merupakan gambarnya, yakni sonogram B-mode ultrasonografi mata kucing, di mana ada gambar A sampai gambar F, itu merupakan sudut pandang transversal. Kemudian untuk D yakni pembesaran bagian citra C, G, dan H. Sudut pandang di sisi C sama dengan kornea, V sama dengan vitreous,
humor, orb sama dengan orbita, IC sama dengan kamar depan, P sama dengan pupil, kemudian I sama dengan iris, S sama dengan sklera, CB sama dengan badan ciliary, dan BC sama dengan kamar belakang, L sama dengan lensa mata, OD sama dengan cakram optik. Di situ bisa diperhatikan gambarnya. Kemudian ada anatomi bola mata. Pada bola mata terdapat dua ruangan besar yang tampak sebagai tampilan anekoik secara ultrasonografi. Bagian depan terdiri dari kornea kamar depan, kamar belakang, iris, badan ciliary, dan lensa. Ruang depan berupa jaringan lunak tampak hipoekoik seperti iris, badan ciliary, dan lensa. Sedangkan bagian belakang terdiri atas sklera, koroid, retina, cakram, optik, dan vitreous humor. Jaringan penyusun bagian belakang tersebut seperti sklera, koroid, retina, cakram, optik juga tampak sebagai citra hipoekoik, kecuali vitreous humor yang tampak anekoik. Untuk hasil sonogramnya dapat dilihat bahwa pada kornea dan kamar depan, citra ultrasonografi tampak sebagai permukaan yang sangat reflektif terhadap gelombang suara dan tampak sebagai citra garis melengkung hiperekoik yang diikuti kamar depan yang tampak anekoik. Kemudian untuk iris dan pupil yakni tampak sebagai hipoekoik dan pupil tampak anekoik berupa lubang pada bagian tengah iris. Kemudian untuk sklera, sonografi sklera tampak sebagai tampilan hipoekoik. Lalu untuk badan ciliary, sonogram badan ciliary juga tampak serupa dengan sklera yang tampak sebagai citra hipoekoik. Kemudian ada kamar belakang, lensa, dan vitreous humor, di mana sonogramnya untuk lensa tampak anekoik yang berbatasan dengan badan ciliary yang tampak hipoekoik dan vitreous humor yang tampak anekoik. Kemudian untuk kepentingan pencitraan ultrasonografi mata, yakni pencitraan ultrasonografi pada mata berupa suatu pendekatan diagnostik pencitraan untuk mengevaluasi kondisi struktur organ mata yang tidak tampak pada pemeriksaan fisik. Kemudian untuk kelainan bentuk anatomi, keberadaan benda asing, pendarahan, peradangan, dan kelainan lainnya dapat dipantau menggunakan perangkat diagnostik ultrasonografi. Pemantauan lebih lanjut, persembuhan jaringan pasca prosedur bedah pada mata dapat dipantau dengan baik menggunakan perangkat ultrasonografi. Untuk simpulan dan sarannya, di mana simpulannya yakni penerapan teknik pencitraan remote ultrasonografi secara pada kucing dinilai sangat mudah. Jaringan penyusun struktur bola mata berhasil dicitrakan dengan baik. Terdapat tingkatan yang berbeda pada tampilan ekogenesitas bagian organ mata mulai dari hyper, hypo, dan anekoik yang sesuai dengan jenis jaringan penyusunnya. Kemudian untuk sarannya yakni pada penelitian lanjutan yang berkaitan dengan citra sonogram mata KLI diharapkan untuk menganalisa ukuran morfologi mata atau biometri pada kucing dengan umur berbeda serta penggunaan alat ultrasonografi 3D atau 4D yakni live 3D dalam proses mencitrakan mata. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.